senang ya, akhirnya kita bisa bertemu di ibadah PT secara online. Nah, sebelum kita masuk ke dalam ibadah teruna, mari kita bangkit berdiri semua untuk nyanyikan Mars PT. Musik. Bersaat teduh, mari kita mengambil waktu teduh. Saat teduh dimulai. Segala puji dan syukur kami panjatkan hanya kehadirat-Mu Tuhan. Suci dan kuduskanlah kami agar boleh layak masuk ke dalam tahta kerajaan. Saat teduh selesai, mari kita memuji, memuliakan nama Tuhan dengan bernyanyi dari kitab Bakti nomor 1, Pujilah Sang Pencipta. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra syukur Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, kami boleh beribadah kembali Tuhan melalui ibadah online. Kami sertai dari awal hingga pada akhirnya Tuhan, dan bila Kau boleh pimpin, Kau boleh sertai Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Kita akan membaca nas pujian. Hari ini kita akan membaca dari kitab Mazmur pasal 36 ayat 6 sampai dengan 8 yang berbunyi demikian. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Silakan duduk teman-teman. Mari kita mengucap syukur, mari kita menaikkan pujian dari lagu Gita Bakti 40, Kasih dari Tuhanku. Karena betapa besar kasih Tuhan kepada kita, sehingga membuat kita harus bersyukur selalu. Musik.
Firman Tuhan kan kami serahkan kepada Kakak Joshua Siregar. Dipersilakan. Selamat pagi adik-adik, akhirnya kita boleh berjumpa lagi di pada hari Minggu Persekutuan Teruna. Sungguh sukacita yang luar biasa, akhirnya kita boleh kembali bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, tema kita pada hari ini adalah mengajarkan kita untuk menjadi anak Tuhan di zaman kini yang tetap mengasihi Tuhan. Nah, pembacaan kita terambil dari Hakim-Hakim 2 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-16. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu untuk memohon bimbingan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu untuk kasih setiamu yang boleh membimbing, menjaga, dan menghendaki kami untuk terus melanjutkan kehidupan kami hingga saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk persekutuan yang boleh kembali terjalin di antara kami, dan kiranya persekutuan dalam ibadah kami pada saat ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan terlebih lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Jamah dan kuduskanlah kami dan bimbing kami melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami boleh melakukannya apa yang menjadi firman Tuhan saat ini dalam pergaulan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Yesus Kristus, sang sumber kehidupan kami telah berdoa. Amin. Ya, adik-adik dipersilakan untuk mengambil Alkitabnya terlebih dahulu. Ya. Pembacaan kita dari Hakim-Hakim 2 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-16. Silakan dibuka. Hakim-Hakim 2 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-16. Jika sudah mendapatkannya, kakak persilakan untuk berdiri. Mari kita baca bersama-sama ayat Alkitab ini. Hakim-Hakim 2 ayat 6, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-16 yang menyatakan, setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua.
dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asyitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sehingga dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikianlah pembacaan Alkitab pada hari ini. Berbahagialah kita yang mau mendengar, terlebih lagi melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Silakan duduk. Ya. Pada saat ini kita mau belajar tentang hakim-hakim. Bagaimana kehidupan Israel di zaman para hakim-hakim. Pertanyaannya, hakim-hakim itu tugasnya apa? Apakah sama dengan hakim-hakim di zaman ini yang bekerja di pengadilan, yang memiliki tugas untuk menyatakan kesalahan kepada terdakwa, memberikan hukuman, punishment kepada mereka yang bersalah? Nah, kita lihat pengertian hakim-hakim dalam tugas dan tanggung jawabnya secara lebih rinci yang terdapat dalam Alkitab. Nah, cerita hakim-hakim ini kita boleh lihat dari zamannya Musa ketika menjadi pemimpin. Nah, ada kata kunci di sini yang perlu kita pahami, ada kata pemimpin. Ketika Musa menjadi pemimpin, mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir dan membawanya ke tanah Kanaan. Nah, untuk masuk ke tanah Kanaan terjadi pergantian kepemimpinan, yaitu Yosua, bukan kakak ya, Yosua bin Nun yang memimpin bangsa Israel untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Nah, setelah masuk di tanah Kanaan, Yosua sebagai pemimpin, Yosua menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Apa saja, Kak? Tugasnya Yosua sebagai pemimpin membagi wilayah-wilayah milik tanah-tanah pusaka kepada ke-12 suku Israel. Setelah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, maka Yosua sebagai pemimpin Israel, kepemimpinannya mulai berakhir. Bisa dibaca oleh turun-turuni di ayatnya yang ke-6. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, nah, Yosua mulai melepas kepemimpinannya atas bangsa Israel. Bahkan dikatakan di ayatnya yang ke-8, dan Yosua bin Nun hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Nah, Yosua mati. Maka pertanyaannya, siapa yang menjadi pemimpinnya? Setelah Musa tidak masuk ke tanah Kanaan, digantikan Yosua, dan Yosua mati dan telah melepas bangsa Israel. Siapa yang jadi pemimpinnya? Tidak ada. Namun perlu yang menjadi catatan penting juga, ketika di zaman Yosua, yang hidup itu adalah para orang tua. Dan setelah Yosua pergi, anak-anak dari generasi orang tua inilah yang melanjutkan
kehidupan sebagai bangsa Israel. Nah, anak-anak muda ini, anak-anak orang tua dari Israel ini tidak memiliki pemimpin. Nah, persoalannya di sini adik-adik. Ketika mereka tidak memiliki pemimpin, ketika mereka tidak memiliki panutan, tidak ada lagi yang mengawasi kehidupan mereka, mereka kehilangan arah. Nah, mereka bergaul dengan kebudayaan-kebudayaan, mereka bergaul dengan kehidupan setempat yang justru mengajarkan untuk menyembah Baal, yang justru mengajarkan untuk menyembah Allah-Allah lain. Anak-anak ini tidak lagi hidup untuk memuji, menyembah Tuhan. Bisa kita baca di ayatnya yang ke-10. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka angkatan yang lain. Nah, ada angkatan yang baru, ada generasi yang baru dari anak-anak mereka yang tidak mengenal Tuhan. Di ayat yang ke-11, lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada Baal. Nah, di generasi ini justru tidak lagi menyembah Tuhan. Karena mengikuti pergaulan yang ada di tempat mereka, mereka menyembah Baal. Karena kebudayaan setempat pada saat itu lebih memuji, lebih menyembah Tuhan yang nampak daripada Tuhan yang tidak nampak itu. Di ayatnya yang ke-12, mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Akhirnya anak-anak bangsa Israel ini menyembah Allah-Allah lain. Adik-adik boleh lihat tuh, di ayat yang ke-12 kata Allah digunakan huruf A kecil. Berarti itu bukan Allah yang layak disembah, bukan Allah yang patut untuk dipuji, untuk disembah. Mereka menyembah Allah-Allah biasa, bukan Allah yang luar biasa itu. Mereka menyembah patung, dewa berhala yang lebih nampak di mata mereka. Nah, disinilah yang membangkitkan murka Tuhan, ya, yang ke-14. Kenapa ketika mereka tidak ada pemimpin justru mereka kehilangan arah, mereka tidak lagi menyembah Tuhan. Maka di ayatnya yang ke-16 Tuhan katakan, Tuhan membangkitkan para hakim-hakim. Nah, disinilah tugas para hakim-hakim. Mereka menjadi pemimpin bangsa Israel yang menyadarkan kembali kesalahan-kesalahan mereka. Bertugas mengadili, iya, tapi pengadilan yang tercatat, hakim yang mengadili hanya dua, yaitu Hakim Deborah dan Hakim Samuel. Di Hakim Samuel inilah yang akan menjadikan Saul sebagai raja. Beda ya, hakim dan raja, menjadi raja pertama bangsa Israel, menjadi pemimpin sebagai raja. Dari ke-12 hakim-hakim, hanya Hakim Deborah dan Samuel yang mengadili kesalahan-kesalahan bangsa Israel. Itu bisa kita baca, nanti ada yang terunai baca di rumah di pasalnya yang ketiga. Jadi adik-adik boleh terus rajin baca Alkitab untuk memahami lebih dalam lagi ya. Nah, hakim-hakim ini yang sudah dipilih Allah bertugas untuk menjadi pemimpin dan menyatakan, menegur bahwa apa yang dilakukan oleh generasi anak-anak Israel itu salah. Lalu bagaimana anak-anak di zaman kini, teruna-teruni pada saat ini, teman-teman sekalian, begitu juga kakak, yang menyadari bahwa menjadi Kristen itu adalah pemberian, warisan dari orang tua kita. Bagaimana kita harus mempertahankan iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Tidak seperti yang dilakukan oleh anak-anak Israel yang karena pergaulan, karena mengikuti zaman justru meninggalkan Yesus Kristus. Nah, jadi kakak ingin memberi 2 poin penting yang boleh menjadi pembelajaran buat adik-adik sekalian di rumah. Yang pertama, kita sadar bahwa kita ini sudah diberikan ajaran-ajaran nilai Kristen tentang kasih oleh orang tua kita. Tugas kita apa? Tanggung jawab kita apa pada saat ini? Kita pertahankan itu dalam pergaulan kita untuk mempraktikkan kasih kepada sesama kita.
Kita bergaul dalam kehidupan kita sehari-hari tentu menemukan teman-teman yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda warna kulit, berbeda bentuk rambut. Tapi hal-hal itu bukan berarti kita membuat mereka berbeda atau mendiskriminasi mereka, menjatuhkan mereka. Wah, warna kau ini kamu seperti ini. Wah, kamu kalau berdoa sama Tuhanmu seperti ini. Bukan seperti itu. Anak-anak Tuhan di zaman kini. Anak-anak Tuhan di zaman kini justru mau menghargai mereka yang berbeda. Apalagi di masa pandemi ini, COVID-19. Sudahkah kita melihat mereka yang terdampak ataupun kita yang terdampak, sesama kita yang terdampak, kita mau mengulurkan tangan, membantu, merangkul mereka, menolong mereka tanpa mendiskriminasi mereka. Ya kak, saya mau tolong asalkan seagama. Ya kak, saya mau tolong asalkan satu suku. Ya kak, sudah saya tolong dari suku saya. Bukan seperti itu kasih yang Tuhan Yesus ajarkan kepada anak-anak di zaman ini. Kasih itu tidak pandang bulu. Siapapun itu, ketika hati kita tergerak untuk menolong, tolonglah tanpa kita tanya dulu, sukumu apa? Agamamu apa? Hidup kasih itu tanpa diskriminasi. Yang pertama. Yang kedua, menjadi Kristen yang diberikan orang tua, kita mempertahankan nilai-nilai Kristen dalam kehidupan kita. Artinya apa? Kita tidak tergerus, kita tidak kalah oleh zaman. Seperti pembacaan kita pada saat ini. Kita berani menjadi anak Kristen yang berani tampil beda di pergaulan kita. Kalau pergaulan kita mengajarkan kita untuk mau merokok, kita berani tampil beda. Katakan tidak pada rokok, karena itu merusak kesehatan. Ataupun yang lebih percaya, pergaulan kita yang mengajarkan kita untuk percaya kepada ramalan-ramalan bintang. Nah, itu seperti cerita anak-anak Israel nanti justru menyembah Baal. Tantangan zaman kini kita diajak untuk lebih menyembah ramalan bintang daripada menyembah Tuhan, menyerahkan rencana kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita berani tampil beda di tengah pergaulan kita untuk tidak tergerus atau terikuti oleh zaman. Nah, seperti juga pada saat Minggu pagi ini, ketika orang tua mengizinkan teman-teman untuk membuka YouTube, apa yang teman-teman buka? Di YouTube itu banyak pilihannya. Teman-teman bisa lebih memilih nonton film, atau lebih memilih nonton kartun, atau mengikuti artis-artis, vlog-vlog artis, daripada mengikuti ibadah online seperti ini. Nah, ketika hari Minggu tiba, ibadah hari Minggu persekutuan teruna, berarti kita mau bersama-sama bersekutu, tidak membuka yang lain. Tantangannya juga ada. Tapi bagaimana membuktikan bahwa kita ini adalah anak-anak Kristen zaman kini yang terus mempraktekkan kasih itu. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama kita yang boleh Tuhan perkenankan untuk menikmati kehidupan pada saat ini. Kiranya 2 poin penting ini, kasih tanpa diskriminasi sebagai anak Kristen zaman kini. Ini yang kedua, kasih untuk berani tampil beda di tengah arus pergaulan, untuk menjadi juga ciri khas anak Kristen yang hidup di zaman kini. Kiranya adik-adik boleh terus memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mempraktikkannya dalam pergaulan adik-adiknya yang di rumah. Amin. Kita akan merespon firman Tuhan yang tadi telah kita dengarkan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 370, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan berdoa syafaat bagi adik-adik yang memiliki kerinduan untuk didoakan. Boleh menghubungi kakak Layan yang ada di grup ataupun di Japri. Sampaikan pokok-pokok doanya dan akan kita doakan minggu depan. Ataupun ada adik-adik lain yang mempunyai pergumulan atau persoalan yang lain dan ingin didoakan secara pribadi, boleh menghubungi kakak. Silakan tanyakan kepada kakak-kakak Layan nomor kakak, pasti mereka akan berikan, dan kakak akan terbuka mendengarkan cerita kalian dan kita boleh berdoa bersama. Dan jika adik-adik tidak keberatan, maka kakak akan membawanya di dalam doa syafaat pada ibadah hari Minggu. Jika pun adik-adik tidak mau, maka kakak akan menyimpannya dan kita akan berdoa cukup beberapa orang, berdua saja ataupun ada orang lain yang adik-adik boleh percayakan untuk mendengarkannya. Nah, silakan menghubungi kakak melalui kakak-kakak lain yang lain. Silakan minta nomor kakak di mereka. Pada saat ini mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, sang sumber kehidupan kami bersyukur untuk kesempatan dan perkenan-Mu yang boleh membimbing kami untuk merenungkan firman-Mu lebih dalam lagi, dan terlebih lagi pada saat nantinya boleh kami terapkan dalam pergaulan kami sehari-hari untuk menjadi anak-anak Kristen yang mau tampil beda, menghilangkan diskriminasi di antara sesama kami, dan terus mempraktekkan nilai kasih itu sebagai bentuk tanggung jawab kami sebagai anak-anak Kristen di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan yang memberkati segala juang kehidupan kami, baik kami yang masih bersekolah, baik kami yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Tuhan yang membimbing kami, memberikan kami hikmat dan bimbingan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengambil langkah-langkah dalam kehidupan kami berdasarkan kehendak Tuhan saja. Kami tidak meminta jalan yang mudah Tuhan, tapi kami mau Tuhan saja yang menopang dan menguatkan kami dalam perjalanan kehidupan kami. Tuhan yang menuntun, menguatkan, sehingga kami boleh sampai pada titik-titik di mana kami menikmati setiap jerih lelah kami. Terima kasih ya Tuhan untuk orang tua yang Tuhan hadirkan bagi kami. Tuhan juga yang memberkati dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka, kesehatan mereka. Tuhan yang menutup bungkus mereka dalam pergumulan perjuangan kehidupan mereka masing-masing. Begitu juga kepribadi kami ya Tuhan, di dalam pergaulan kami Tuhan yang menjaga agar kami boleh terus bergaul, mencirikan anak-anak Kristen yang boleh terus mempraktikkan kasih. Itu juga akan kesehatan pribadi kami, Tuhan yang menguatkan, menyembuhkan, bahkan jika ada di antara kami yang sedang sakit pada saat ini, Tuhan yang memulihkan seturut kehendak dan waktu Tuhan saja. Kami menyerahkan juga untuk pelayanan kami di gereja kami, agar setiap para pelayan yang sudah memberi diri dengan segenap hatiku dapat bertanggung jawab melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanannya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, bukan untuk memuji nama di antara manusia. Kami menyerahkan juga untuk kehidupan kami di negara ini. Ajarlah kami untuk menjadi warga negara yang baik, dapat melakukan anjuran pemerintah di masa new normal ini untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga jarak, agar kami wujud nyatakan sebagai warga negara baik yang bertindak di dalam kehidupan bermasyarakat kami. Demikian juga untuk para orang-orang yang dipercaya untuk memimpin negara ini, biarlah boleh diberikan hikmat daripadamu saja ya Tuhan, untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan bijak. Terima kasih ya Yesus Kristus, inilah doa kami, dengarkanlah dan jadikanlah seturut kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, untuk warta PT, minggu depan tetap ada ibadah PT ya teman-teman ya. Masih dilaksanakan secara online pada pukul 7:30 waktu Indonesia bagian Barat. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita akan menutup ibadah PT pada pagi hari ini. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 376. Ikut Dikau Saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut Dikau saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Adik-adik yang di Tuhan, pergilah dalam pergaulan sehari-harimu dan mari kita berdoa. Ya Allah Maha Pengasih, jaga dan lindungilah kami selalu, berkati setiap langkah kehidupan kami, agar kami terus bergaul di dalam kehidupan kami sebagai anak Kristen yang bergaul mempraktikkan kasih tanpa diskriminasi. Bimbinglah kami melalui Roh Kudus-Mu, jaga lindungi kami selalu ya Tuhan. Amin. Adik-adik yang terkasih, pergilah dalam pergaulanmu sehari-hari, lakukanlah firman Tuhan yang sudah adik-adik dengarkan untuk terus bergaul, mencirikan anak Kristen yang terus bertanggung jawab, tanpa diskriminasi dan berani tampil beda.